Sekarang pukul 6 lebih 10. Ini saatnya meninggalkan Pondok Demit untuk meneruskan perjalanan menuju Pondok Mayit. Ini masih dengan medan yang seperti ini, tapi ini beban tas saya ini udah ringan karena sebagian barang saya tinggal di pos 5. Ini untuk pagi itu enak banget ngetrek. Jadi dari pos 5 ke pos 6 itu banyak aldois. Wah gila ini. Kalau untuk ngecamp di Pondok Mayit atau Pondok Angin, wah saya nggak kuat. Wah masih naik sana lagi. Dan ini untuk pohon cemaranya itu juga masih banyak, tinggi-tinggi. Nah itu nanti masuk ke rimbunan. Ini kita masuk di kerimbunan. Nah horor cuk, horor, mistis. Oh ya, alam itu indah kok ya, selalu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang menakutkan itu loh. Horor lah, mistis lah, ada penampakan inilah. Imajinasi kalian itu terlalu berlebihan. Oke, lihat sekelilingnya. Ini jalur yang sudah saya lalui tadi, kerimbunan. Terus itu gunung-gunung di Jawa Timur. Ya saya nggak tahu gunung apa saja. Jadi ini entah berapa jam lagi sampai di pos 6 Pondok Mayit. Ini saya harus naik ngetrek lagi. Jadi setelah masuk di kerimbunan, keluar di jalur terbuka, ini masuk lagi ke kerimbunan lagi, dan masih tetap dengan setia nih tanaman kintelan itu tetap setia menemani sepanjang langkah kita. Jadi ada dua jenis eldois. Ini eldois yang daunnya itu rengket-rengket. Nih. Ini yang rengket, yang tingginya bisa 8 meter. Yang tadi itu eldois salju. Itu eldois salju yang baru pertama kali saya lihat. Itu yang daunnya renggang-renggang itu bisa tinggi-tinggi. Karena nggak pernah dipanen ini eldois saljunya. Orang bilang ini seperti ini dibilangnya wedusan kalau di daerah Lawu. Nah ini yang rengket-rengket itu daunnya rengket. Kalau ini agak renggang-renggang. Tuh sana lagi, masih naik lagi. Gila, masih segitu. Oke, istirahat dulu. Minum. Belakang saya nggak tahu saya tuh pegunungan apa. Jalur yang sudah saya tinggalkan sedemikian panjangnya.
Di sini tuh sering sekali saya dengar suara pesawat. Ternyata untuk perlintasan pesawat terbang itu semalam sore itu juga berapa kali warber itu. Ternyata ini lewatnya pada di sini pesawatnya. Jadi di sini dominasinya untuk hewannya itu burung. Burungnya banyak sekali jenisnya. Terus untuk cemaranya ini banyak pohon-pohon cemara yang tinggi-tinggi, besar-besar. Ini mulai indah ini. Perjalanan menuju Pondok Mayit itu mulai indah. Kita bisa melihat pemandangan Eldewish, punggungan-punggungan pegunungan, dengarkan suara burung. Alam menyediakan kita tempat untuk duduk. Sudah hampir 1 jam perjalanan meninggalkan pos 5, dan itu rute yang harus saya lahap, libas. Seperti saya bilang, ngetrek pagi itu tenaga kita itu seakan-akan bertambah. Jadi ini saya belum berkeringat, padahal saya tipe orang yang mudah sekali mengeluarkan keringat. Jadi sepanjang perjalanan pos 5 menuju pos 6 itu Eldewishnya mulai banyak kelihatan. Eldewish salju sama Eldewish yang tinggi, bisa 8 meter itu. Oke, di depan saya itu banyak sekali pohon-pohon cemara. Semoga itu treknya trek datar. Oke, sebentar lagi memasuki apa ini ya, masa disebut hutan cemara ya, memasuki cemara-cemara. Pohon cemaranya banyak sekali bergerombol. Nih, cemara-cemara banyak sekali. Ternyata yang saya bilang, yang banyak cemara-cemara bergerombol itu adalah Pondok Mayit. Namanya kok nggak mendidik. Nih, pos 6 Pondok Mayit. Pondok Mayit. Ini pelang baru. Kalau pelang lamanya itu seperti ini.
seperti plat nomor. Dan tuh pemandangan Raung dengan lembah-lembahnya. Jadi ini pukul 7:30 kurang 10. Berarti perjalanannya saya itu jam 6, jam 7, 6, 7, ya 1,5 jam kurang. Itu dengan estimasi waktu saya membawa beban yang agak ringan, karena beban yang berat itu saya tinggalkan di pos 5. Oke. Oke, kita jalan pelan-pelan meninggalkan pondok mayit. Ini kalau ceritanya itu ya, para pejuang itu menggantung seorang Mener, warga negara seorang Belanda waktu zaman perjuangan. Ceritanya itu kok sepertinya nggak masuk akal. Kenapa mereka harus jauh-jauh ke sini hanya untuk menggantung orang? Tuh udah terlihat itu batu-batunya itu, tebing-tebingnya, perengan-perengan. Banyak pegunungan-pegunungan yang saya nggak tahu, karena untuk Jawa Timur sendiri saya baru menginjakkan di Bromo, Arjuna Welerang sama Kelut. Tuh, kalau itu pun semua orang pasti bisa menilai itu gunung apa itu Semeru, puncaknya gundul berpasir itu. Oke, lanjut pelan-pelan. Nanti di Pondok Angin kita isi bahan bakar lagi, sarapan beras merah, produknya dari Itno. Jadi kita hitung ini 7:30 kurang 10. Jarak tempuhnya berapa? Ini untuk nongkrong pos 6 ini lumayan untuk nongkrong, pemandangannya terbuka. Ini kita masuk lagi, pemandangannya tertutup lagi, kintelan lagi. Depannya cemara, mulai banyak didominasi pohon-pohon cemara. Dari pos 6 menuju pos 7 Pondok Angin. Nih, kita harus naik, medannya semak-semak belukar seperti ini.